Bah, bah, Ada apa, cu? bah, bantu nilai mobil teman saya, Mbah. Cucu bawa apa? Saya bawa kopi dan kembang, Mbah. Mbah nggak butuh kembang, cu. Mbah butuhnya uang. Ampun, Mbah. Saya bawa, Mbah. Masih kurang, cu. Tambah lagi sajennya. Baik, Mbah. Masih kurang, cu. Ampun, Mbah. Ini yang terakhir, Mbah. Jangan bohong, cu. Mbah sudah tahu masih ada di kantong belakang cucu. Ampun, Mbah. Ya, Mbah. Ini udah semua ya, Mbah. Tutup mata cucu. Tunggu aba-aba dari Mbah baru buka mata lagi. Baik, Mbah. Sekarang buka mata cucu. Baik, Mbah. Terima kasih, Mbah. Sama-sama. Yes. Hah? Apa ini? Hah? Apa? Bang Iqbal. Bang Iqbal. Ya, Bob. Tidur aja pun. Ayo survei. Ya, Bob. Berkas. Beres, Gan. Kamera. Lengkap, Gan. Oke, let's go. Nah, ini mobilnya, Bob. Ayo kita lihat, Bang. Ayo. Kita bagi tugas ya, Bob. Oke. Aku yang ngecek, kau yang foto-foto. Siap, Komandan.
Ini udah selesai penilaiannya? Belum. Setelah ini kita cari data lagi di pasaran. Habis itu kita hitung-hitung. Baru kita selesai. Oh gitu. Ayo cabut. Oke. Sobat KN, nilai suatu properti tidaklah muncul secara tiba-tiba, tidak pula jatuh dari langit atau malah muncul dari tempat keramat. Namun, nilai BMN diperoleh melalui proses yang menggabungkan antara ilmu pengetahuan dan seni dalam mengestimasi nilai suatu properti untuk tujuan tertentu pada saat tertentu dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik properti tersebut dan jenis-jenis investasi yang ada pada pasar. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, penilaian merupakan proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik negara atau daerah pada saat tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana cara menilai barang milik negara, yuk kita pelajari terlebih dahulu perbedaan biaya, harga, dan nilai. Biaya merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh atau memproduksi barang atau jasa. Harga merupakan sejumlah uang yang diminta, ditawarkan, atau dibayar dalam sebuah transaksi untuk mendapatkan barang atau jasa. Sedangkan nilai merupakan apa yang sepatutnya dibayar oleh seseorang, pembeli, atau diterima oleh penjual dalam suatu transaksi. Jadi, bisa dibilang, biaya merupakan ongkos produksi, sedangkan harga merupakan biaya ditambah faktor kepentingan pasar seperti tingkat keuntungan. Sedangkan nilai merupakan sejumlah uang yang sepatutnya diterima saat ini atas manfaat yang diterima di masa yang akan datang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, dikenal dua jenis nilai sob, yaitu nilai wajar dan nilai taksiran. Nilai wajar merupakan nilai properti yang dihasilkan oleh penilai, sedangkan nilai taksiran merupakan nilai properti yang dihasilkan oleh pengguna barang tanpa keterlibatan penilai. Sobat KN, suatu properti mempunyai nilai apabila memiliki 4 komponen yang menunjang, yaitu yang pertama adalah desire atau keinginan. Suatu properti akan mempunyai nilai jika properti tersebut diinginkan atau diminta. Yang kedua adalah utility atau kegunaan. Suatu properti akan mempunyai nilai jika properti tersebut bermanfaat atau memberikan keuntungan bagi seseorang. Yang ketiga adalah scarcity atau kelangkaan. Suatu properti akan memiliki nilai yang semakin tinggi jika properti tersebut semakin langka. Dan yang terakhir adalah transferability atau dapat dipindahkan. Suatu properti akan mempunyai nilai jika properti tersebut dapat dipindah tangankan. Jadi, secara singkat, suatu properti itu mempunyai nilai bila memenuhi 4 unsur tadi, yaitu desire, utility, scarcity, dan transferability, atau sering disingkat dengan DAS. Nilai suatu properti akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor ya sob. Di antaranya adalah faktor permintaan dan penawaran. Faktor ini dianggap sebagai faktor yang sangat besar dampaknya, karena jika permintaan akan properti meningkat, sedangkan penawaran tetap, maka nilai properti cenderung naik. Demikian juga dengan sebaliknya, jika permintaan tetap, sedangkan penawaran terus meningkat, maka nilai properti cenderung turun. Faktor yang kedua adalah faktor fisik properti. Faktor fisik ini berkaitan dengan kondisi atau keadaan yang melekat pada fisik dari properti, seperti jenis dan kegunaan properti, ukuran dan bentuk, serta desain dan konstruksi. Faktor yang ketiga adalah faktor perletakan dan lokasi. Lokasi dianggap sebagai faktor terkuat dalam mempengaruhi nilai. Dua buah properti dengan fisik yang sama, tetapi berada di lokasi yang berbeda, maka nilai properti bisa berbeda. Misalnya, properti yang berada di pinggir sungai akan berbeda nilainya dengan properti yang berada di lereng bukit. Dan faktor yang keempat adalah faktor kenegaraan. Faktor ekonomi, sosial, dan politik secara tidak langsung akan mempengaruhi nilai properti. Peraturan pemerintah di bidang properti dan penentuan suku bunga akan berpengaruh pada nilai properti.
Sobat KN, ketika kita sudah menentukan properti yang akan dinilai, maka ada beberapa proses penilaian yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah pengumpulan data, baik data umum maupun data khusus. Data umum terkait dengan kondisi sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi nilai. Sedangkan data khusus adalah data yang terkait dengan properti yang dinilai seperti legalitas, fisik, lokasi, maupun finansialnya. Proses selanjutnya adalah survei lapangan. Dalam proses ini, penilai melakukan penelitian langsung objek penilaian, baik kondisi fisik maupun lingkungannya, sekaligus mengumpulkan data atau informasi lain yang berkaitan dengan objek penilaian dan atau objek pembanding. Setelah seluruh data dan informasi saat pelaksanaan survei lapangan diperoleh, maka tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah analisis data. Dalam tahap ini, dalam hal objek penilaian adalah selain tanah dan atau bangunan, maka perlu dilakukan analisis atas faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian, seperti jenis, merek, kapasitas, tahun pembuatan, harga perolehan, kondisi, dan faktor-faktor lain yang terkait. Tahap selanjutnya adalah menetapkan pendekatan penilaian. Apakah menggunakan pendekatan pasar, pendekatan biaya, atau pendekatan pendapatan. Setelah ditetapkan pendekatan penilaian, maka dapat diputuskan hasil penilaian yang merupakan simpulan nilai, dan hal ini merupakan tahap terakhir dalam proses penilaian. Sobat KN, yuk kita bahas lebih dalam lagi tentang pendekatan penilaian. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan data pasar. Pendekatan data pasar merupakan teknik penilaian yang dilakukan untuk mengestimasi nilai objek penilaian dengan cara mempertimbangkan transaksi yang telah terjadi maupun dalam tahap penawaran dari objek pembanding sejenis atau pengganti. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan biaya. Pendekatan biaya merupakan teknik penilaian yang dilakukan untuk mengestimasi nilai objek penilaian dengan cara menghitung seluruh biaya untuk memperoleh objek penilaian atau penggantinya dengan mempertimbangkan depresiasi. Dan pendekatan yang ketiga adalah pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan merupakan teknik penilaian yang dilakukan untuk mengestimasi nilai objek penilaian dengan mempertimbangkan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan objek penilaian melalui proses kapitalisasi. Biar lebih jelas lagi, yuk kita bahas lebih dalam tentang pendekatan data pasar dan pendekatan biaya. Pendekatan data pasar. Dalam pendekatan data pasar, Sobat KN harus melakukan identifikasi atas beberapa faktor. Yang pertama, Sobat KN harus melakukan identifikasi spesifikasi objek penilaian, yaitu identifikasi atas karakteristik objek penilaian seperti karakteristik legalnya, karakteristik fisiknya, karakteristik ekonominya, maupun karakteristik kondisi lingkungan sekitar. Yang kedua adalah identifikasi waktu transaksi, yaitu dengan memastikan kapan properti akan dinilai dan kapan transaksi objek pembanding terjadi. Setelah itu, dilakukan juga identifikasi atas jenis transaksi, yaitu jenis transaksi atas objek pembanding, apakah data penawaran atau data histori jual beli. Dan identifikasi yang terakhir adalah identifikasi faktor-faktor lain yang relevan dan terkait dengan pelaksanaan penilaian. Biar lebih jelas lagi, yuk kita lihat contoh penilaian berikut ini. Misal properti yang akan kita nilai adalah komputer atau PC unit produksi tahun 2017 dengan ukuran layar monitor 14 inci dengan kondisi CPU yang masih baik dan berfungsi, namun keyboard dan mouse-nya tidak ada. Dari data transaksi jual beli, kita mendapatkan 3 data pembanding PC unit yang setipe dan sejenis. Pembanding yang pertama adalah PC unit produksi tahun 2017 dengan spek monitor 14 inci, CPU, keyboard, dan mouse berfungsi baik dan terjual dengan harga Rp500.000. Pembanding yang kedua adalah PC unit produksi tahun 2017 dengan spek monitor 14 inci, CPU, keyboard, dan mouse berfungsi baik dan terjual dengan harga Rp550.000. Dan pembanding yang ketiga adalah PC unit produksi tahun 2017 dengan spek monitor 17 inci, CPU, keyboard, dan mouse berfungsi baik dan terjual dengan harga Rp600.000.
Setelah kita mendapatkan spesifikasi objek penilaian dan objek pembanding, maka kita perlu melakukan penyesuaian atas beberapa spesifikasi yang kita peroleh. Yang pertama adalah monitor. Karena pembanding 1 dan perbanding 2 memiliki spek yang sama dengan objek penilaian, maka tidak dilakukan penyesuaian atau diberikan penyesuaian Rp0. Sedangkan pembanding 3 memiliki spek monitor yang berbeda, sehingga dilakukan penyesuaian. Berdasarkan hasil survei, diketahui bahwa terdapat perbedaan harga transaksi antara monitor 14 inci dan monitor 17 inci, di mana monitor 17 inci lebih mahal sebesar Rp90.000, sehingga atas pembanding 3 diberikan penyesuaian minus Rp90.000 untuk monitor. Yang kedua adalah penyesuaian untuk CPU. Karena spek objek penilaian dan objek pembanding adalah sama, maka tidak dilakukan penyesuaian atas CPU atau dilakukan penyesuaian sebesar Rp0. Dan yang terakhir adalah penyesuaian atas keyboard dan mouse. Berdasarkan hasil survei diketahui, harga transaksi keyboard dan mouse sebesar Rp70.000. Karena objek penilaian tidak dilengkapi dengan keyboard dan mouse, maka untuk setiap pembanding disesuaikan minus Rp70.000 untuk keyboard dan mouse. Setelah dilakukan penyesuaian, selanjutnya kita menjumlahkan penyesuaian setiap pembanding dan diperoleh jumlah penyesuaian pembanding 1 sebesar minus Rp70.000, pembanding 2 sebesar minus Rp70.000, dan pembanding 3 sebesar minus Rp160.000. Kemudian kita kurangkan harga transaksi setiap objek pembanding dengan jumlah penyesuaian, sehingga diperoleh nilai setelah penyesuaian untuk pembanding 1 sebesar Rp430.000, pembanding 2 sebesar Rp450.000, dan pembanding 3 sebesar Rp440.000. Setelah itu, dilakukan pembobotan atas seluruh objek pembanding. Untuk setiap jumlah penyesuaian yang terkecil, maka diberikan pembobotan terbesar. Sedangkan yang jumlah penyesuaian lebih besar, diberikan pembobotan lebih kecil. Sehingga, untuk pembanding 1 dan pembanding 2, dengan jumlah penyesuaian lebih kecil sebesar minus Rp70.000, diberikan pembobotan lebih besar dibandingkan dengan pembanding 3 yang memiliki jumlah penyesuaian lebih besar, yaitu sebesar minus Rp160.000. Sehingga pembobotan untuk pembanding 1 dan 2 masing-masing sebesar 40% dan pembanding 3 sebesar 20%. Jangan lupa ya sob, jumlah pembobotan untuk seluruh objek pembanding harus 100%. Setelah kita menetapkan jumlah pembobotan, maka selanjutnya tetapkan nilai setelah pembobotan dengan mengalihkan jumlah pembobotan dengan nilai setelah penyesuaian untuk setiap pembanding, sehingga diperoleh nilai setelah pembobotan untuk pembanding 1 sebesar Rp172.000, pembanding 2 sebesar Rp180.000, dan pembanding 3 sebesar Rp88.000. Untuk mendapatkan nilai penilaian, maka dilakukan penjumlahan atas seluruh nilai setelah pembobotan objek pembanding, dan diperoleh nilai PC unit tahun 2017 sebesar Rp440.000. Sobat KN, pendekatan selanjutnya adalah pendekatan biaya. Pendekatan biaya dilakukan dengan mengestimasi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek penilaian yang kemudian dikurangkan dengan penyusutan. Dalam pendekatan biaya, dikenal 3 jenis penyusutan ya sob. Yang pertama adalah penyusutan fisik. Penyusutan ini berkaitan dengan kondisi fisik objek penilaian seperti aus, retak, patah, lapuk, dan lain-lain. Perlu diperhatikan umur aktual, umur ekonomis, dan umur efektif dari objek penilaian. Penyusutan yang kedua dikenal dengan kemunduran ekonomis. Penyusutan ini berkaitan dengan kondisi eksternal yang berpengaruh pada objek penilaian seperti peraturan pemerintah, kebiasaan sosial masyarakat, kecilnya permintaan, dan lain-lain. Dan penyusutan yang ketiga adalah kemunduran fungsional. Penyusutan ini berkaitan dengan adanya perubahan atau perkembangan teknologi, standarisasi produk, model, maupun spesifikasi. Biar lebih jelas lagi, yuk kita simak contoh penilaian dengan pendekatan biaya berikut ini. Misalkan properti yang akan dinilai berupa komputer atau PC unit yang diproduksi pada tahun 2012. Dalam contoh, biaya perolehan sebesar Rp14 juta untuk PC unit yang diproduksi tahun 2012. Berdasarkan pengamatan,
Kondisi dari komponen-komponen PC seperti monitor, CPU, keyboard, dan mouse sudah rusak berat dengan kondisi fisik hanya 10% saja. Kemudian, PC yang menjadi objek penilaian memiliki spesifikasi prosesor, RAM, ROM, dan VGA yang tidak up-to-date. Di pasar peralatan teknologi, diketahui untuk jenis PC unit ini memiliki tingkat permintaan yang sangat kecil. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi kondisi-kondisi dari objek penilaian ke jenis penyusutan yang ada dalam pendekatan biaya. Kondisi PC unit yang rusak berat merupakan penyusutan fisik atas objek penilaian. Pada objek penilaian, kondisi fisik disebutkan hanya 10% saja, sehingga penyusutan fisiknya ialah sebesar 90%. Nah, untuk kondisi spesifik objek penilaian yang tidak up-to-date, ini termasuk dalam salah satu indikasi penyusutan fungsional dari objek penilaian. Dalam contoh ini, kita tentukan penyusutan fungsionalnya ialah sebesar 80%. Rendahnya permintaan atas PC unit yang sejenis dengan objek penilaian pada pasar peralatan teknologi termasuk dalam keusangan ekonomis dari objek penilaian. Keusangan ini kita tentukan sebesar 50%. Setelah seluruh kondisi dari PC unit yang ada kita identifikasi ke dalam jenis-jenis penyusutan, untuk memperoleh nilai dari PC unit kita hanya perlu mengurangkan besaran-besaran penyusutan dengan harga PC unit yang baru atau PC unit sejenis yang baru. Biaya perolehan 14 juta akan kita kurangkan dengan besaran penyusutan fisik, di mana untuk memperoleh besaran penyusutan fisik, kita harus mengalihkan biaya perolehan sebesar 14 juta rupiah dengan penyusutan fisik sebesar 90%. Setelah itu, biaya perolehan tadi akan dikurangi dengan hasil penyusutan fisik sehingga diperoleh nilai sebesar Rp1.400.000. Nilai Rp1.400.000 ini kemudian akan kita kurangkan lagi dengan besaran penyusutan fungsional yaitu sebesar 80%. Cara memperoleh besaran penyusutan fungsional sama dengan cara memperoleh penyusutan fisik. Setelah memperoleh besaran penyusutan fungsional, maka selanjutnya kita akan mengurangkan nilai Rp1.400.000 dengan hasil besaran penyusutan fungsional sehingga diperoleh nilai sebesar Rp280.000. Nilai Rp280.000 akan kita kurangkan lagi dengan besaran keusangan ekonomis objek penilaian. Besaran keusangan ekonomis kita peroleh dengan mengalihkan Rp280.000 dengan 50%. Hasil besar keusangan ini akan mengurangi nilai Rp280.000 sehingga diperoleh nilai sebesar Rp140.000. Dengan demikian, nilai PC unit tahun 2012 diperoleh sebesar Rp140.000. Demikianlah penjelasan singkat kami tentang tata cara pelaksanaan penilaian. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya ya. Terima kasih. Thanks for watching Sobat KN. Don't forget to like, comment, and subscribe. Nantikan video tutorial kami yang lainnya. KPKNL Pekanbaru, New Normal, Always Professional.